Om Swastiastu. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan Dharma Wacana pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dharma Wacana pada hari ini akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sebagai umat Hindu, yaitu tentang pengendalian Sapta Timira untuk membangun etika dalam kehidupan agama dan masyarakat Hindu. Melalui Dharma Wacana ini, kita akan bersama-sama menggali makna Sapta Timira, memahami dampak buruknya, serta bagaimana cara mengendalikan dan menghilangkan agar kita dapat membangun karakter luhur dan tata susila yang selaras dengan ajaran Hindu. Semoga dengan pemahaman yang mendalam ini, kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai etika dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh berkah. Sebelum memahami lebih dalam mengenai Sapta Timira, kita harus tahu Sapta Timira ini merupakan 7 unsur kegelapan batin yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam perilaku adharma atau perilaku yang tidak sesuai dengan dharma. Dalam era penuh tantangan ini, pengendalian Sapta Timira sangat penting untuk membangun etika dan karakter luhur di kalangan umat Hindu. Sapta Timira ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari 2 kata, yaitu Sapta yang berarti 7 dan Timira yang berarti gelap, suram, atau kegelapan batin yang disebut dengan awigya. Jadi, Sapta Timira adalah 7 unsur kegelapan dalam diri manusia yang menyebabkan pikiran menjadi gelap dan menimbulkan perilaku buruk yang bertentangan dengan dharma atau kebenaran dan kewajiban suci. Ketujuh unsur ini ada di dalam setiap manusia dan jika tidak dikendalikan akan menimbulkan tindakan seperti marah, iri hati, dengki, sombong, kejam, suka memfitnah, dan lain-lain yang dapat merusak keharmonisan hidup. Sapta Timira ini memiliki 7 unsur, yaitu yang pertama, surupa atau kecantikan. Kecantikan fisik adalah anugerah, tetapi jika disalahgunakan akan menimbulkan kesombongan dan sikap merendahkan orang lain. Di sini akan diajarkan untuk mensyukuri anugerah ini dengan rendah hati dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Yang kedua itu ada dana atau kekayaan. Kekayaan harus dikelola dengan bijaksana dan digunakan untuk kebaikan bersama. Keserakahan dan penyalahgunaan kekayaan akan menjadi bahaya yang harus dihindari untuk tetap menjaga keharmonisan hidup. Yang ketiga itu guna atau kepandaian. Kepandaian harus diiringi dengan kerendahan hati dan etika. Kesombongan intelektual dan manipulasi adalah bentuk Sapta Timira yang dapat merusak keharmonisan hidup. Yang keempat yaitu kulina atau keturunan. Status sosial dan keturunan bukan ukuran utama nilai manusia. Sikap sombong karena keturunan harus dikendalikan agar tidak menimbulkan diskriminasi. Yang kelima itu yawana atau masa muda. Masa muda penuh energi dan gairah yang jika tidak dikendalikan dapat menyebabkan perilaku ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Yang keenam itu sura atau minuman keras. Pengaruh minuman keras menghilangkan kendali diri dan pikiran jernih sehingga umat diajarkan menjauhi alkohol dan zat yang merusak kesadaran. Dan yang ketujuh yaitu kasuran atau kepahlawanan atau kekuatan. Kekuatan fisik dan kekuasaan harus digunakan untuk melindungi dan menegakkan keadilan, bukan untuk menindas ataupun menyalahgunakan posisi tersebut. Cara pengendalian Sapta Timira ini dengan berbagai disiplin diri dan praktik spiritual sebagai sarana pengendalian Sapta Timira, yaitu antara lain yang pertama itu dengan Panca Yama Brata atau 5 pengendalian diri yang terdiri dari ahimsa yang berarti tidak menyakiti makhluk hidup, Brahmacari yang berarti mengendalikan hawa nafsu selama masa belajar. Yang ketiga itu ada Satya yang berarti berbicara dan bertindak jujur. Yang keempat ada Awyawaharika yaitu berusaha dengan ketulusan dan kesungguhan. Dan yang terakhir itu Asteya atau tidak mencuri atau berbuat curang. Dan yang kedua yaitu dengan Panca Nyama Brata atau 5 kebiasaan baik yang terdiri dari Akroda atau tidak mudah marah, Guru Susrusa atau menghormati dan taat pada guru, Sauca yaitu menjaga
kesucian lahir dan batin, ahar lagawa atau mengatur pola makan secara teratur dan tidak berlebihan, dan yang terakhir yaitu apramada yang berarti berhati-hati dan tekun dalam menjalankan ajaran. Adapun sloka yang berkaitan dengan topik Dharma Wacana ini dan mungkin akan memberikan kesadaran bahwa pentingnya mengendalikan sabda timira yang ada di dalam diri kita untuk membangun etika bagi kebaikan seluruh umat Hindu, yaitu Sara Samuscaya Sloka 2 yang berbunyi seperti ini, yang artinya di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah gunanya menjadi manusia. Kesimpulan Dharma Wacana kali ini yaitu Sabta Timira yang berarti 7 kegelapan batin merupakan unsur-unsur negatif dalam diri manusia yang dapat menghalangi pelaksanaan dharma dan pembangunan etika luhur dalam agama Hindu. Dalam ajaran Hindu, pengendalian Sabta Timira sangat penting untuk menjaga kesucian pikiran, perkataan dan perbuatan atau yang disebut dengan Trikaya Parisuddha, serta mewujudkan harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan sesama manusia, dan harmoni dengan alam atau yang disebut dengan Trihitakarana. Pengendalian ini menjadi fondasi utama dalam membangun karakter luhur dan tata susila umat Hindu agar dapat menjalankan dharma dengan benar dan mencapai tujuan hidup spiritual yaitu moksa atau pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Melalui penerapan Pancayama dan Niyama Brata, umat Hindu dapat membersihkan diri dari pengaruh Sabta Timira dan membangun etika yang kuat sehingga mampu hidup harmonis, damai dan sejahtera baik dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Sekian Dharma Wacana yang saya sampaikan. Semoga Dharma Wacana ini bermanfaat dan dapat mendorong kalian untuk belajar mengendalikan Sabta Timira atau 7 kegelapan batin yang ada dalam diri untuk membangun etika yang baik dan sesuai dengan Dharma. Sekian, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.